Oke, di sini kita dapat perbaikan restorasi. Jadi untuk ini Mitsubishi Kuda Grandia Diesel. Ini tahun 2003 teman-teman. Jadi ini mau kita restorasi dan kita lihat videonya. Ya teman-teman, nah di sini kita lihat dulu dari bodi luar ya. Ini kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kondisinya. Jadi nanti ini kita restorasi juga teman-teman. Kita perbaikin dan kita cantikin juga. Nih, lihat nih. Ini kondisi sekarang ini seperti ini. Jadi mobil ini sebenarnya tidak ada bekas laka. Terlihat dari sini teman-teman. Nah, sini masih klem-klemannya masih bagus dan kap mesin juga masih bagus. Mobil ini tidak ada laka ya. Dan kita kelilingi dulu teman-teman. Nah, di sini kita kelilingi dulu untuk bagian bodinya. Ini kamera kelilingi dulu. Teman-teman, di sini mau kita bahas satu persatu apa saja yang kita kerjakan dan apa saja yang mau progres selanjutnya. Yang pertama untuk pengelasan di yang keropos-keropos ini lantai kita buka, kita bersihkan dan kita cek mana yang keropos-keropos kita las, dan ini sudah kita cat juga teman-teman. Yang mana yang bekarat dan mulai keropos, yang sudah mulai keropos kita potong dan kita ganti ya. Lanjut setelah kita ganti nanti kita cat seperti ini teman-teman. Dan mana yang mau keropos-keropos kita ganti. Lihat juga yang seperti ini. Dan ini juga, ini yang udah mulai karat-karat nanti kita sudah kita cat ya teman-teman. Nanti ini kita cat ulang semua teman-teman. Jadi untuk bodinya seperti ini. Nah, bodi yang keropos seperti ini juga kita las. Nanti tinggal dirapiin, dilas dan dicat nanti ya teman-teman. Dan untuk bodi nanti kita cat juga. Nah, ini untuk keterangan untuk di bodi. Lanjut untuk bagian interior ya. Jadi interior ini macam contohnya seperti jok, door trim, nanti kita balut juga, kita lapis, dan alas lantai kita pasang peredamnya juga, dan kita pasang karpetnya yang pasang baru lagi ya. Dan untuk ini nanti kita salon dan kita bersihkan semua teman-teman. Lanjut lagi
untuk ini kita restorasi hampir semua bagian, nanti kita perbaiki interior, eksterior, kaki-kaki, mesin, dan perkabelan, terutama perkabelan teman-teman. Jadi di sini sudah kita rapikan perkabelan-perkabelannya, sudah kita solder, persambungan untuk persambungan sudah kita solder dan kita aktifkan kembali teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya itu banyak relay-relay yang nggak kepake ataupun relay yang sembarangan disambung-sambung teman-teman. Jadi ini nggak kita pakai lagi. Ini kita rapi-rapikan semua kabelnya. Saya usahakan menggunakan kabel orinya seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kurang panjang makanya saya sambung dengan kualitas kabel juga yang agak tebal, menyamakan, paling tidak menyamakan lah dengan kabel aslinya teman-teman ya. Dan ini juga nah nih contoh seperti ini kabel juga yang aslinya ya. Jadi kita ganti juga, kita sambung ini, tapi kita penyambungan menggunakan solder. Jadi kabel-kabel ini jadi dari aslinya. Nah, jadi teman-teman jangan biasakan kalau menyambung kabel itu dengan kabel yang di bawah kualitas atau besarnya gulungan yang di dalam lebih kecil dengan yang kita sambung, nanti mengakibatkan panas. Dan jangan asal sambung menyambung, kalau enggak kebakar teman-teman ya. Tidak pakai safety. Nah ini karena ini relay lampu ya, karena ini tempat ininya ada kebakar, dudukan relay lampu, makanya kita ganti di bawah. Dan ini sekring juga teman-teman. Nah contoh sekring seperti ini terbakar, tapi kita ganti pakai sekring seperti ini. Jadi kan praktis nih, tidak di luar, tetap di dalam. Jadi tidak semak kelihatannya. Lanjut, kalau untuk perkabelan nanti engine atau perkabelan mesin nanti kita bungkus ulang dan kita rapikan. Jadi kita rapi-rapikan yang seperti ini, nanti kita rapi-rapikan teman-teman. Lanjut, kalau yang ini juga seperti ini juga yang aslinya ya. Ini aslinya, jadi ini kita sambung dan kita menyambungnya menggunakan solder dan kualitas kabel yang bagus supaya tidak terjadi short ataupun panas. Dan untuk kabel-kabel klakson, nah ini juga untuk kabel klakson dan kabel fog lamp teman-teman. Jadi ini kita perbaiki ulang, kabel-kabelnya kita buang yang tempel-tempelan ataupun yang penyambungan tidak bagus dan berserak. Jadi kemarin ini kabel berserak banget, jadi kita ganti semua. Jadi seperti ini juga untuk bagian dalam, karena ini kita judulnya restorasi full. Jadi interior, eksterior, perkabelan dan kaki-kaki semuanya kita rapikan. Contoh seperti ini. Nah ini kabel ini banyak yang menumpuk-numpuk juga teman-teman. Nah jumper-jumper dan kabel-kabel nanti kita bongkar juga ini banyak. Jadi ini mau kita standarin ulang. Jadi mereka ini udah putus-putusin semua. Dan sudah saya ingatkan, kabel yang asli itu sangat besar, jadi kualitasnya sangat bagus. Nah ini seperti ini, jarang saya dapatin, karena saya juga dimain di khususnya Mitsubishi Kuda, jarang saya dapatin kabel itu putus di tengah atau putus di gulungan di dalam, jarang, kecuali korslet terbakar ya. Nah, itu lain cerita. Nah seperti ini kabel itu sangat bagus teman-teman. Kabel yang paling bagus itu adalah kabel ori bawaan mobil. Jadi sebenarnya kalau kabel yang di luaran pun, yang kalau di toko-toko elektronik seperti biasanya, itu kurang bagus untuk kualitas kabelnya. Jadi macam seperti ini kan jauh banget ini penyambungannya. Jadi ini kita sambung, kita akan kembalikan lagi ke standarnya. Jadi jalurnya tetap menggunakan standar bawaan mobilnya teman-teman. Dan lanjut, macam relay seperti ini kita buang semua, kita nggak pakai. Nah ini juga relaynya teman-teman, ini relay dari dalam juga, ini kita buang. Jadi ini nggak usah kita pakai lagi. Nih saklar seperti ini buat apa nih, ya kan? Dan untuk bagian audionya juga kita rapikan, karena kebetulan ini juga masih belum single din, belum double din, masih single din ya. Ini juga kita rapikan untuk restorasinya, dan kita cek juga lampu-lampu, speedometer, terlebih juga power window. Nah power window ini ada kabel-kabel central locknya teman-teman, yang universal. Nanti kita uji dan kita cek kembali, karena yang standarnya juga central locknya sudah tidak bagus lagi. Jadi untuk body nanti
kita video lagi pengecatannya yang mana saja kita cat, apakah cat full atau kondisinya gimana kita lihat. Nanti lanjut untuk perbaikan kaki nanti yang bagian depan juga ya teman-teman. Jadi mungkin itu banyak yang tugas kita lagi, banyak yang mau kita perbaiki lagi. Semoga nanti tidak ada kendala, satu persatu kita beresin, terutama bagian perkabelan. Terima kasih. Kalau bengkel kita alamatnya Jalan di Medan Helvetia, Jalan Gaperta Ujung, Gang Baru, Medan Helvetia. Salam dari Geraha Servis Mobil, salam dari GSM Grandia Saud Medan.